Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Restiti dengan NIM 2541181916. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Hindu Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari ini 7 Oktober 2025 akan melaksanakan perekaman pembelajaran real untuk uji kinerja di SDN Negeri Manekyu kelas 3 dengan materi Trimurti. Om Santi 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 Om. Berdiri. Tangan jari umat. Om Swastiastu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat. Selamat pagi, Bu. Duduk kembali. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, sebelum berangkat sekolah kalian sudah melakukan persembahyangan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, mulai sekarang ya kalian belajar. Sebelum kalian berangkat sekolah, sebelum kalian mulai aktivitas itu diawali dengan doa ya. Nah, untuk hari ini ya Ibu akan mengingatkan kembali. Nah, masih ingat nggak tentang materi minggu lalu? Masih. Yaitu tentang Purana ya, tentang Purana. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi untuk hari ini, baiknya kita absen dulu ya, biar tahu siapa yang tidak hadir untuk hari ini ya. Masih ingat dengan nama-namanya? Masih. Masih ingat dengan nomor absennya? Masih. Oke, Bu Ayu hadir. Terus Ayuni hadir. Witri tidak hadir. Kemana temannya? Sakit. Terus Ayunda hadir. Sinta, Sumi, iya. Sakit, ya. Sakit apa temannya? Pusing ya, karena cuaca sekarang itu sangat kurang bagus, kadang hujan, kadang dingin. Nah, itu yang menyebabkan kesehatan kalian bagaimana? Terganggu. Nah, mulai dari sekarang kalian belajar mengkonsumsi makanan yang bagaimana kalian konsumsi? Yang baik. Yang sehat. Yang bagaimana dimaksud sehat dan baik? Sayur lagi, buah-buahan, apa lagi? Daging ya. Itu adalah makanan yang sehat. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada ice breaking dulu ya. Ya, ayo kita berdiri. Nah, bisa tepuk semangat? Bisa. Kurang semangat, bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Yes. Nah, sudah semangat sekarang? Sudah. Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kalian duduk menyimak materi dengan baik ya. Nah, sebelumnya kita akan ya, untuk di pagi hari ini kita akan belajar tentang Trimurti. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu apa itu Trimurti atau pernah mendengar?
gambar di depan. Nah, ada gambar apa aja di sana? Hewan lagi. Matahari. Matahari. Sungai. Sungai lagi. Pepohonan. Pohon-pohonan, bebek. Jamur. Batu. Jamur. Iya. Ibu sekarang nanya sama kalian semua ya. Nah, dari gambar di depan, siapa yang menciptakan? Apakah kita bisa menciptakan hewan? Tidak. Apakah kita bisa menciptakan tumbuhan? Tidak. Nah, yang bisa menciptakan itu adalah Yang dewasa. orang semangat siapa? Yang dewasa. Ya, Sang Yang Widiwasa atau Tuhan adalah sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nah, dengan materi yang kita pelajari hari ini ada kaitannya dengan gambar yang ada di depan, yaitu tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang apa materi kita? Apa? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Materi apa? Ya, Raisa. Iya, tentang Trimurti. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan dulu dari tujuan pembelajaran dia. CP pada akhir fase peserta mampu menunjukkan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai pencipta alam semesta sebagai aspek Trimurti, dan tujuannya dan ATP peserta didik dapat menjelaskan pengertian kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Trimurti, dan yang kedua peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian Trimurti. Ada 2 topik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, untuk lebih singkatnya kalian bisa mendengarkan atau menyimak video yang Ibu tayangkan. Nanti akan ada tanya jawab. Kalian harus perhatikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik ya. Sudah siap? Om Siddhirastu, Tadastu Swaha. Ya, bisa dilihat Pada dengan kesempatan jelas. kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dari tentang Trimurti. Bisa dilihat. Trimurti adalah 3 kekuatan Sang Yang Widi dalam mencipta, memelihara, dan melebur alam beserta isinya. Trimurti terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma adalah kekuatan Sang Yang Widi sebagai pencipta alam. Beliau juga disebut Dewa Agni atau Dewa Api, karena api dapat menciptakan dari apa yang belum ada menjadi ada. Seperti contohnya ketika kita lapar, kemudian memasak beras dan menghasilkan nasi karena adanya api. Seperti itulah Dewata menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Kekuatan menciptakan tersebut disebut Dewa Brahma. Bisa dilihat dari belakang. Sakti Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Dewa Brahma disimbolkan dengan huruf A atau A. Senjata Dewa Brahma adalah gada. Arah yang ditempati adalah arah selatan dengan lambang warna merah. Kekuatan menciptakan alam dalam istilah Sanskerta disebut Utpati. Dan yang kedua adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah kekuatan Tuhan dalam memelihara alam semesta beserta isinya. Beliau dilambangkan sebagai Dewa Air karena dapat memelihara kelangsungan hidup makhluk di dunia ini. Seperti contohnya ketika kita menanam pohon, agar pohon itu tidak mati,
pada musim kering, maka perlu dipelihara dengan cara menyiraminya setiap hari agar tidak kekeringan. Demikianlah Tuhan dalam memelihara setiap ciptaannya. Dewa Wisnu disimbolkan dengan huruf U atau Om. Sakti Dewa Wisnu adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Dewi Sri atau Dewi Laksmi sebagai Dewi Kesejahteraan. Dewa Wisnu menempati arah utara dengan warna hitam dan senjata cakra. Yang ketiga, Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah kekuatan Tuhan sebagai pelebur alam dan isinya. Alam dan isinya ini semuanya dari Brahma atau Tuhan, dan pada akhirnya akan kembali kepada Brahma asalnya. Hal ini dikarenakan adanya hukum reda. Dewa Siwa adalah kekuatan Tuhan untuk mengembalikan semua yang ada ke asalnya. Semua yang lahir, tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya akan mati. Tidak ada yang dapat menahan kuasa Dewata. Hal inilah yang disebut hukum reda, hukum alam, yang pasti akan terjadi pada semua makhluk hidup. Hukum inilah yang disebut trikona, lahir upeti, hidup setiti, dan mati perlineng. Dewa Siwa disimbolkan dengan huruf M atau Man. Saktinya adalah Dewi Uma atau Dewi Durga. Dewa Siwa menempati arah tengah dengan warna pancawarna, dan senjatanya Padma Anglaya atau Trisula. Demikianlah Dewa Trimurti adalah 3 kekuatan Tuhan dalam mencipta, memelihara, dan melebur. Simbol hurufnya adalah Aum, dipadukan menjadi Om. Om adalah aksara suci untuk menyebut Dewata Sang Hyang Widi Wasa. Nah, demikianlah sedikit ulasan materi tentang Trimurti. Jika banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sudah jelas penjelasannya? Sudah bisa disimak dengan baik? Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau bertanya sedikit ya. Nah, ya, masih semangat? Masih. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu Trimurti? Nah, siapa aja Dewa Trimurti itu? Satu aja, siapa aja Dewa Trimurti? Ya, Tetayu? Iya, Dewa Brahman. Lagi? Dewa Wisnu. Dewa Siwa. Ada 3 dari Dewa Trimurti, yaitu Brahman, Dewa, dan Dewa Wisnu. Nah, dari ketiganya itu juga memiliki sakti ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya. Sakti dari Dewa Wisnu, sakti dari Dewa Siwa, dan sakti dari Dewa Brahma. Nah, untuk sekarang Ibu ada yang bertanya tentang materi yang ada Ibu paparkan di depan atau video yang kalian simak di depan. Ada? Tidak ada? Semua pas? Ya? Yakin paham? Ya. Nah, kan ada 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tahu nggak tempat berstananya itu di mana? Nah, berstana, terus tempat dipujanya dewa itu. Ya, kalau Dewa Siwa dipujanya di mana? Ya, masih ingat Dewa Siwa? Di Pura
Dewa Siwa. Di pura dalam. Terus Dewa Wisnu. Wisnu. Brahma. Kok nggak semangat? Yang semangat ya. Yang semangat? Masih semangat? Lemes. Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah pas? Yakin sudah pas? Ya. Kalau yakin sudah pas, tadi ada nggak yang mendengar atau menyimak Dewa Siwa itu saktinya siapa? Siapa sakti dari Dewa Siwa? Dewi Sri. Ayo yang lain, sakti dari Dewa Siwa. Dewi Durga. Sakti dari Dewa Siwa adalah Dewi Durga. Nah, untuk lebih memperdalam kalian memahami, Ibu ada sedikit lembar kerja untuk kalian kerjakan dalam kelompok ya. Nanti kerjanya itu per kelompok ya. Dalam satu kelompok tidak boleh yang satunya diam, yang satunya bekerja ya. Namanya juga kerja tim, kerja kelompok itu harus dikerjakan dalam kelompok. Nah, sebelum kita mengerjakan dari KPD, Ibu akan pembagian kelompok dulu sedikit ya. Menurut ya, untuk pembagian kelompoknya Ibu akan tetapkan seperti ini sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Dan Ibu akan cuma bagikan dari nama-nama kelompoknya ya. Kira-kira ada yang tahu kan nama kelompoknya berapa? Sudah? Sudah ya. Sekarang Ibu akan bagikan nama-nama kelompoknya. Dari sini kelompok apa namanya? Dewa Wisnu. Yang di sini kelompok Dewi Sri. Dewi siapa? Ya, di sana Dewa Brahma. Nah, sudah tahu nggak nama kelompoknya apa? Yang di sini apa nama kelompoknya? Yang di sana? Di sini? Dewa Wisnu. Yang di belakangnya? Dewa Brahma. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD dengan baik, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan seksama dan teliti ya. Nanti mengerjakan, nanti persiapkan satu temannya yang ditunjuk untuk mempresentasikan ke depan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Dari sekarang kalian lihat teman-temannya siapa yang kira-kira yang akan ditunjuk untuk ke depan mempresentasikan ya. Tahu kan nama-nama anggota kelompoknya? Oke, silakan diisi dulu nama kelompoknya. Ya.
hati ya. Ya. Presentasinya diawali dari kelompok Dewi Sri. Ya, silakan. Perwakilan satu kelompoknya. Yaris? Yaris? Apa Ariani? Apa Ariani? Raisa. Oke, ini adalah dari kelompok Dewi Sri memaparkan hasil dari kerja kelompoknya. Terus oke, sudah. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, yuk selanjutnya lagi satu dari kelompok Dewa Brahma. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Selamat. Nah, itulah tadi hasil paparan presentasi dari teman-temannya. Ada yang ditanyakan? Ada? Atau ibu yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, yang pertama, sakti dari Dewa Brahma. Dewi Saraswati. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan kerja kelompok dengan LKPD ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang, terpaksa, sedih? Senang. Ya, dengan kalian mengerjakan LKPD ini, kalian bisa mengetahui siapa-siapa dari Dewa Trimurti. Dewa Trimurti? Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, selain itu juga ada saktinya dan ada senjatanya. Nah, tadi di LKPD ada kelihatan senjatanya itu senjata dari Dewa Brahma. Nah, tahu senjata dari Dewa Brahma itu apa? Apa? Angkat tangan. Gada. Ya, senjata dari Dewa Brahma itu adalah gada. Ya. Nah, baik, itulah pemaparan materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dari materi Trimurti. Ya. Trimurti itu adalah 3 perwujudan Sang Hyang Widiwasa sebagai apa? Pencipta, pelebur, dan pemelihara. Nah, itu adalah pengertian dari Trimurti. Terus bagian-bagian dari Trimurti: Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, itu untuk materi hari ini. Nah, kita lanjutkan di minggu depan, yaitu tentang apa? Fungsi dari Trimurti, terus apa? Dan makna ya tentang
terakhir ya, untuk mengingatkan kalian dan untuk menguji konsentrasi kalian. Apakah dari tadi pada saat kalian mendengarkan video pemaparan materi, apakah kalian benar-benar mendengarkan? Apa hanya badannya saja di dalam kelas tetapi pikirannya sudah di luar kelas ya? Nah, ini silakan kerjakan kalian sendiri-sendiri ya, jangan kerja sama. Nah, isiin terutama identitas kalian ya, identitas kalian diisi. Dah? Dah? Oke, sudah semuanya? Ada yang belum? Ibu sempat baca sedikit-sedikit dari hasil evaluasi kalian, sudah sangat bagus. Kalian sudah mengerjakan dengan baik. Nah, untuk hari ini kita akhiri pembelajaran tentang Trimurti dan kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan, itu tentang fungsi dan makna dari Trimurti. Berdiri.